Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Purama. I'm a graduate student at Harvard University. Dan di video kali ini, kita akan membahas 15 kata yang kalau kalian gunakan akan membuat kalian jauh lebih profesional dan lebih smart. Aku berharap kata-kata ini bisa teman-teman pakai saat teman-teman berada di sekolah, bekerja, atau bahkan saat kalian tes seperti TOEFL ataupun IELTS. Sehingga vocabulary teman-teman levelnya juga bisa naik, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai bahasa Inggris yang jauh lebih bagus. So, let's go! Sebelumnya aku juga cuma mau ngingetin bahwa program giveaway free one-on-one online mentorship langsung sama aku udah dibuka lagi. Jadi buat teman-teman yang mau dimentorin langsung sama aku, kalian bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di kolom deskripsi di bawah ya. Back to the video. Kata-kata pertama yang mau kita bahas hari ini adalah elaborate. Ini adalah kata-kata kerja yang bagus, yang artinya itu menjelaskan hal yang lebih detail gitu teman-teman. Elaborate, please. Biasanya kita dalam meeting atau diskusi dengan orang itu kan menemukan kata-kata yang kadang kita kurang jelas. Nah, ini pas banget untuk dipakai, teman-teman. Jadi, daripada kalian bilang seperti, what did you mean? Atau, could you give more details? Kalian bisa bertanya langsung, could you elaborate on this question? Atau juga bisa, do you mind elaborating on this section? Dengan kalian bertanya seperti ini, itu jauh lebih sopan dan kalian akan terdengar jauh lebih profesional gitu, teman-teman. Kata-kata kedua adalah objective. Well, saat kita berada di sekolah atau di tempat kerja, kan umum sekali kita tuh selalu memiliki tujuan. Seringkali kita tuh mendengarkan tujuan itu sebagai goals atau kayak purpose. Tapi itu udah biasa banget, teman-teman. Nah, saat ini aku ingin memperkenalkan ke teman-teman dengan satu kata lain yaitu objective. Artinya sama persis. Jadi contohnya, this results meets our objectives. I am impressed. Hasil ini memenuhi tujuan kami. Aku kagum. What's your objective? Terus bisa juga seperti ini, guys. My objective in life is to marry you. Tujuan hidupku yaitu menikahi kamu. Kata-kata ketiga yaitu absolutely, yang artinya sepenuhnya. Saat kita berbicara bahasa Inggris, itu sering banget kan kita pakai kayak kata-kata very good, sangat bagus, very cool, sangat keren, very sad, sangat sedih. Nah, kalau kalian ingin menggunakan kata lain yang lebih powerful, bisa juga kalian tuh pakai kata ini, absolutely. Jadi bisa bilang seperti ini, this is absolutely amazing, this is absolutely gorgeous. Atau kalau teman kalian ada yang lagi jatuh cinta, kalian bisa bilang, oh my gosh, this guy is absolutely bucin. Itu juga bisa, guys. Absolutely juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Misalnya, can you get that document to me by the end of the afternoon? Terus kalian bisa jawab, absolutely. Tuh, bisa juga teman-teman. Oke, kata-kata keempat yaitu consider, atau artinya mempertimbangkan. Ini sama juga seperti kayak think about gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian pakai kata-kata ini akan jauh lebih profesional daripada kalau kalian menggunakan kata-kata think about. Maksudnya gimana? Kalian misalnya jawab nih, okay, I will think about this option. Itu biasa banget. Tapi kalau kalian jawabnya misalnya, I will consider this option, itu lebih profesional dan lebih sound smart. I will consider your opinion. I will consider your idea. Jadi sering-sering pakai consider daripada pakai think about gitu. Oke, kata-kata kelima yaitu collaborate. Nih, I'm pretty sure teman-teman udah pada sering dengar, terutama karena di dalam dunia YouTube tuh sering banget collab. Nah, ini dari kata-kata collaborate, yang artinya berkolaborasi, kayak bekerja sama gitu, teman-teman. Collaborate and listen. Ini juga kata-kata yang sering banget dipakai dalam dunia kerja dan dunia sekolah, teman-teman. Jadi, daripada kalian bilang, I want to work with you, kalian bisa bilang, I want to collaborate with you. Ini akan terdengar lebih enak dan lebih persuasif gitu, teman-teman. Jadi kalau ngajak tuh collaborate, bukan kayak work with you, tapi kayak collaborate. Oke, kata-kata keenam yaitu equivocal. Nah, ini sebenarnya kata-kata level tinggi, tapi aku pengen share ini ke teman-teman karena ini cukup sering aku dengar, terutama waktu aku sekolah di Harvard. Ini artinya kurang jelas. Equivocal. Ini aku cara nginget-ngingetnya tuh kayak equi itu dari kayak equal, vocal tuh kayak suara gitu kan. Jadi kalau ada suaranya sama-sama keras, itu susah didengar, kayak kurang jelas. Nah, itu aku cara ngingetnya kayak gitu. Equivocal artinya kurang jelas. Biasanya orang kan kalau bilang kurang jelas itu kan not clear. Tapi kalau bilang equivocal itu langsung auto kelihatan dewa gitu. Itu langsung kelihatan auto jago banget gitu, teman-teman. Ini contohnya ya. The results of the investigation were equivocal. Ini artinya hasil dari investigasinya itu kurang jelas. Nah, ini buat bonus aku mau kasih tahu. Jadi lawan katanya equivocal itu unequivocal, yang artinya jelas. Ini sempat dipakai waktu aku ujian kemarin, teman-teman. Jadi waktu aku ujian studio kemarin, profesornya tuh bilang ke aku kayak, I think the concept of your project is unequivocal. Yang artinya konsep dari project aku tuh jelas. Terus aku kayak, oh my god, I knew this word. Aku seneng banget dong dibilangin gitu. Berarti artinya project aku konsepnya jelas gitu, teman-teman. Oke, kata-kata ketujuh yaitu consensus atau persetujuan. Jadi teman-teman, kalau kalian habis diskusi atau musyawarah di sekolah atau di tempat kerja,
kan mencapai mufakat atau kayak persetujuan gitu. Nah, mufakat ini disebut consensus. Nih, ini contohnya ya, misalnya the two groups have reached a consensus. Dua kelompok telah mencapai persetujuan atau mufakat. Nah, kalau kalian pakai kata ini langsung terlihat profesional banget guys. Jadi kayak abis meeting gitu kalian. Oke guys, so what's the consensus of our meeting? Oke, kata-kata ke-8 dan 9 aku gabung. Ini aku mau gabung karena artinya sama. Kata-kata ke-8 yaitu however, dan kata-kata ke-9 adalah nevertheless, yang artinya tetapi. Ini mirip dengan kata-kata but, tapi kalau didengar tuh lebih professional. Ini contohnya kan bisa kayak gini. We invited him to the party, but he did not come. Itu sering banget kita dengar kata-kata seperti itu. Tapi bisa juga kalian ganti seperti ini. We invited him to the party, nevertheless, he did not come. Ini jauh terdengar lebih keren teman-teman. Jadi teman-teman kalau pakai kata-kata ini di TOEFL, di IELTS itu nilai kalian akan lebih tinggi daripada kalian pakai but berulang kali. Bisa juga pakai kata-kata ke-8. We invited him to the party, however, he did not come. Alright, kata-kata ke-10 yaitu straightforward. Kata-kata ini cocok banget dipakai saat kerja dan di sekolah ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang mudah. Jadi straightforward tuh artinya mudah atau kayak easy gitu. Nah, bedanya dengan easy tuh, misalnya kita dapat tugas dari bos kita, terus kita bilang, oh, ini pekerjaannya mudah, easy. Oh, this job is easy. Itu seperti kita menyepelekan gitu, teman-teman, atau kayak merendahkan pekerjaan itu. Tapi kalau kalian bilang straightforward, itu lebih netral. Jadi kalian bisa bilang kayak gini, misalnya, oh, this problem is pretty straightforward to me. Nah, itu boleh. Contoh lainnya, the instructions are very straightforward. You'll have no problem following them. Petunjuknya sangat jelas, jadi kamu tidak akan kesulitan mengikutinya. Nah, itu bisa juga gitu, kayak gitu guys. Kata-kata berikutnya, modify. Nah, ini artinya merubah. Orang-orang kan sering biasanya pakainya change. I wanna change this, I want to change that. Itu biasa banget. Lebih baik kalian tuh bilangnya kayak gini, oh, could you modify this part? Would you be able to modify this part? Nah, itu lebih sopan dan kalian juga terdengar lebih smart and professional. Nah, ini bagus teman-teman. Kata-kata ke-12 yaitu perplexing. Kata-kata ini cocok banget dipakai saat di dunia sekolah maupun dunia kerja. Orang-orang kan kebanyakan bilangnya confused. Bilangnya seperti kayak, this problem is really confusing. Kalau kalian bilang confused atau kayak confusing, ini levelnya tuh lebih personal. Seakan-akan kalian tuh tidak mampu mengerjakan tugas itu gitu, teman-teman. Jadi, sebaiknya kalian tuh pakai kata-kata ini, perplex. This problem is perplexing. Ini maknanya serupa tapi tidak sama. Perplex tuh lebih bingungnya tuh lebih secara umum. Jadi ini menunjukkan bahwa kalian tuh sebenarnya mampu, tapi emang pertanyaannya tuh membingungkan gitu. Jadi kalau confusing itu seakan-akan kamunya yang bingung dan tidak mampu mengerjakan soal itu. Tapi kalau perplexing itu seakan-akan kamunya tuh mampu, cuma emang pertanyaannya yang emang membingungkan gitu. Jadi penggunaan kata perplex tuh bisa sepertinya, I am perplexed. Itu artinya aku bingung. Kalian juga bisa bilang this problem is perplexing. Artinya permasalahan ini membingungkan. Nah, oke, kata berikutnya, kata ke-13 yaitu perspektif. Dan di sini artinya adalah pandangan. Jadi kalau kalian berada di sebuah meeting, jangan tanya apa pendapatmu, tapi kalian tanya apa pandanganmu. Itu lebih sopan dan profesional, guys. Ini contohnya ya, misalnya, what do you think about this? Itu biasa banget. Tapi kalau kalian bisa bilang, what is your perspective on this matter? Nah, itu lebih profesional dan lebih one step di atas gitu, teman-teman. Bisa juga ini misalnya seperti ini. Her attitude gives a fresh perspective to the discussion. Sikapnya memberikan pandangan baru tentang diskusi ini. Terdengar jauh lebih enak kan, guys? Jadi jangan lupa pakai this word, perspective. Alright, kata ke-14 yaitu therefore, artinya jadi. Jadi, aku sering lihat murid-murid di Indonesia itu sering pakai kata-kata so, kayak I don't like that, so I like this. Itu biasa banget. Tapi kalau kalian misalnya bilang I don't like that, therefore I like this. Nah, itu lebih profesional, guys. Apples are red and bananas are yellow, so they are not the same. Itu biasa banget. Nah, tapi kalau kalian ganti apples are red, bananas are yellow, therefore they are not the same. Nah, itu langsung kalian terdengar lebih smart and pintar gitu, teman-teman. Oke, kata-kata ke-15 dan kata-kata terakhir yaitu pragmatic. Jadi pragmatic itu artinya pragmatis atau bukan cuma teori aja gitu, teman-teman. Jadi benar-benar praktis gitu. Ini contoh kata-katanya. There was no pragmatic solution to this problem. Tidak ada solusi pragmatis untuk masalah ini. Atau contoh lainnya, while many parents rely on theory when educating their children, I prefer a more pragmatic approach. Sementara banyak orang tua yang mengandalkan teori saat mendidik anak mereka, saya memilih pendekatan yang lebih pragmatis.
Nah, jadi kalau kalian pakai kata-kata ini, kalian akan jauh terdengar lebih profesional dan lebih pintar. Alright guys, that's it. 15 kata bahasa Inggris yang membuat kalian lebih profesional dan lebih jago. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat teman-teman yang mau belajar kata-kata penting lainnya. Aku udah taruh link di kolom deskripsi di bawah dan kalian bisa langsung download secara gratis. Kalau teman-teman punya ide atau pertanyaan yang mau aku bahas di video-video berikutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. So if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel untuk mendukung konten-konten bermanfaat lainnya. And until next time, stay awesome and have a beautiful day. Bye!